Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Titin Murianti di channel YouTube SMK Perbankan Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang cara menentukan model matematika dalam soal cerita atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel, yaitu variabel X dan Y, yang ditandai dengan tanda pertidaksamaan. Nah, tanda pertidaksamaan itu sendiri ada kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Kemudian bentuk umum dari pertidaksamaan linier itu sendiri ada AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, kemudian ada AX plus BY lebih dari atau sama dengan C, dan yang terakhir ada AX plus BY kurang dari atau sama dengan C. Nah, di sini ada koefisien A, B. Nah, A itu koefisien dari variabel X, kemudian B merupakan koefisien dari variabel Y. Tahukah kalian, sistem pertidaksamaan linier dua variabel dapat kita manfaatkan dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai kasus-kasus yang melibatkan berbagai hal. Misalnya, kendaraan pengangkut barang dengan kapasitas tertentu. Kemudian ada lagi batas usia pada lowongan pekerjaan. Nah, itu tadi kasus-kasus yang seperti itu dapat kita selesaikan menggunakan model matematika dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk lebih lanjutnya akan saya jelaskan permasalahan yang ada. Nah, di sini ada masalah yang pertama. Masalah pertama, suatu gedung perkantoran menyediakan lahan seluas 2.600 meter persegi yang akan digunakan untuk tempat parkir dua jenis kendaraan, yaitu mobil dan bus. Lahan tersebut dapat memuat paling banyak 140 unit kendaraan dari kedua jenis kendaraan tersebut. Satu unit mobil memerlukan lahan seluas 10 meter persegi dan untuk bus seluas 40 meter persegi. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan banyak mobil dan bus yang diparkir, maka model matematika dari permasalahan tersebut adalah, nah di situ ada option A sampai dengan C untuk model matematika yang akan kita selesaikan. Nah, untuk penyelesaian dari masalah yang pertama, ya, kita misalkan di situ tadi udah ada X dan Y. X-nya itu banyak mobil yang diparkir, kemudian Y-nya banyak bus yang diparkir. Nah, untuk membentuk pertidaksamaan, kita gunakan tabel. Kita bisa gunakan tabel. Di situ ada tadi mobilnya jenis kendaraannya jenis mobil dan bus. Kemudian ada lahan juga, lahan yang disediakan ya. Nah, di situ untuk pertidaksamaan yang pertama menyatakan paling banyak 140 unit kendaraan dari kedua jenis kendaraan tersebut. Nah, untuk pertidaksamaan yang pertama berarti kita ambil X dan Y ya. Tadi kan X menyatakan banyak mobil yang parkir, kemudian bus banyak, Y banyak bus yang diparkir. Nah, dengan jumlahnya 140 itu untuk pertidaksamaan yang pertama.
Yang kedua, disediakan lahan. Nah, lahan di situ mobil membutuhkan luas lahannya 10 meter persegi. Kemudian untuk busnya 40 meter persegi. Disediakan lahannya seluas 2.600 meter persegi. Sehingga model matematika yang dapat dibentuk, yang pertama untuk daya tampung parkir. Nah, daya tampung parkir kan di sini hanya ada mobil dan bus ya. Maka daya tampung parkirnya memuat 140 unit. Berarti bus plus mobil itu 140 unit atau X plus Y-nya 140. Itu daya tampung untuk parkir. Kemudian yang kedua untuk penggunaan lahan. Nah, tadi lahannya untuk mobil itu 10 meter persegi. Kemudian untuk busnya 40 meter persegi. Nah, yang disediakan lahannya itu 2.600 meter persegi. Nah, di situ udah kita dapat tuh pertidaksamaan yang kedua ya. 10X plus 40Y kurang dari atau sama dengan 2.600. Nah, di sini kenapa kita menggunakan tanda pertidaksamaannya itu kurang dari atau sama dengan? Nah, saya jelaskan terlebih dahulu sebelum menyelesaikan soalnya ya. Untuk pertidaksamaan yang dipakai di sini kurang dari atau sama dengan. Nah, kurang dari atau sama dengan di sini karena di soal dia menyatakan memuat paling banyak 140 unit. Berarti untuk tanda pertidaksamaan yang kita pakai itu kurang dari atau sama dengan. Nah, ciri-cirinya untuk menentukan tanda pertidaksamaannya itu selalu ada kata atau kalimat. Untuk lebih dari atau sama dengan, kalimatnya seperti ini: tidak kurang dari, kemudian paling sedikit, kemudian minimal, sekecil-kecilnya atau sekurang-kurangnya. Nah, itu menggunakan tanda lebih dari atau sama dengan. Kemudian ciri-ciri kalau menggunakan tanda kurang dari atau sama dengan, itu kalimatnya berbunyi tidak lebih dari, paling banyak, maksimum, yang tersedia, dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri dalam menggunakan tanda pertidaksamaan ya. Untuk di permasalahan yang pertama di sini kan bunyinya yaitu yang pertama menyediakan lahan seluas 2.600, berarti dia hanya menyediakan lahan sebesar itu, maka kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Kemudian yang kedua ada lagi kata paling banyak 140 unit, maka kalau paling banyak berarti dia tidak bisa lebih dari ya. Berarti di sini kita menggunakan tanda pertidaksamaan kurang dari atau sama dengan. Oke, jelas ya. Kemudian saya lanjutkan untuk penyelesaiannya dari soal permasalahan yang tadi. Nah, kita dapat model matematika yang sudah kita selesaikan di tabel, kemudian kita bentuk model matematikanya ya. Untuk daya tampung parkir yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 140. Kemudian untuk penggunaan lahannya yaitu 10X plus 40Y kurang dari atau sama dengan 2.600. Nah, yang pertidaksamaan yang kedua ini perlu kita sederhanakan ya. Karena kalau ini bisa dibagi, kita sederhanakan, yaitu ruas kanan dan ruas kiri masing-masing kita bagi dengan 10, sehingga kita dapat X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 260 ya. Itu pertidaksamaan yang kedua. Kemudian ada variabel X dan Y atau banyak mobil dan bus yang diparkir itu lebih dari 0 ya, lebih dari 0 atau X sama Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 0.
Kenapa harus lebih dari atau sama dengan 0? Karena banyak mobil dan bus itu nggak boleh negatif, harus nilainya positif ya. Jadi kita dapat sistem pertidaksamaan dari permasalahan yang pertama, yaitu ada pertidaksamaan X plus Y kurang dari 140. Pertidaksamaan yang kedua yaitu X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 260. Dan untuk X dan Y-nya harus positif, yaitu X lebih dari atau sama dengan 0 dan Y harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, itu tadi cara menentukan model matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini berarti jawabannya yaitu optionnya A ya, X plus Y kurang dari atau sama dengan 140, X plus 4Y kurang dari atau sama dengan 260, kemudian X dan Y-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Untuk permasalahan yang pertama sudah selesai. Kemudian ada lagi permasalahan yang kedua. Di sini ada masalah yang kedua. Masalah keduanya bisa kalian selesaikan buat kalian latihan ya. Untuk optionnya juga sudah ada, bisa kalian selesaikan menggunakan tabel, kemudian kamu baru bisa menentukan model matematikanya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.